Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, terutama anak-anakku kelas 10. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang ibadah dalam Islam. Apa itu ibadah? Kemudian bagaimana prinsip-prinsipnya, termasuk macam-macam dan contoh-contohnya. Ibadah menurut bahasa bahwa yang namanya ibadah itu memiliki makna, bisa bermakna taat atau patuh, bisa bermakna al-khudu' atau tunduk, bisa bermakna doa. Jadi ibadah menurut bahasa itu adalah bentuk ketaatan, bentuk ketundukan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah ibadah menurut bahasa. Adapun ibadah menurut istilah, secara luas ibadah itu dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Nah, adapun menurut ulama fikih bahwa ibadah itu adalah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan apa? Untuk memperoleh ridho dari Allah dan mendekatkan diri kepada Allah serta mendambakan pahala dari Allah. Nah, ini adalah pengertian ibadah secara luas dan juga menurut ulama fikih. Kemudian dasar tentang pelaksanaan ibadah, bahwa ibadah secara umum diatur dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku Allah, kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi kita manusia diciptakan oleh Allah itu dituntut untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun macam-macam ibadah, ini secara umum ibadah itu terbagi menjadi dua, yaitu mahdhoh dan ghairu mahdhoh. Apa itu ibadah mahdhoh dan apa itu ibadah ghairu mahdhoh? Nih, bahwa ibadah mahdhoh itu kata kuncinya adalah segala bentuk ibadah, baik itu berupa praktek atau perbuatan yang menghubungkan antara hamba dan Allah. Di mana ibadah ini, yang mahdhoh ini adalah ketentuan tata cara dan waktunya itu sudah diatur dan sudah ditentukan. Tidak bisa ditawar-tawar. Sudah baku, sudah paten. Aturan mainnya ada, kemudian waktunya juga sudah ditentukan. Contohnya apa? Nih, sholat 5 waktu. Contoh, sholat maghrib. Sholat maghrib ketentuannya sudah jelas, 3 rakaat. Waktunya juga sudah jelas, dilaksanakan pada malam hari setelah matahari terbit. Termasuk zakat. Zakat fitrah dibayarkan atau ditunaikan menjelang hari raya Idul Fitri. Tidak bisa zakat fitrah dibayarkan pada bulan ini, misalkan bulan Muharram, tidak bisa, karena itu masuk kategori ibadah mahdhoh. Termasuk zakat mal juga masuk kategori ibadah mahdhoh. Kenapa? Ketentuannya sudah diatur. Misalnya ada namanya zakat pertanian, ada zakat peternakan. Kemudian di situ juga ada haulnya. Misalkan zakat emas, itu haulnya atau waktunya adalah 1 tahun, misalnya begitu. Kadarnya adalah 2,5%. Jadi waktu pembayarnya dilakukan 1 tahun sekali. Ini masuk kategori ibadah mahdhoh. Termasuk juga ibadah haji.
Pelaksanaan ibadah haji tidak bisa dilakukan selain bulan haji. Karena haji adalah masuk kategori ibadah mahdoh. Rukunnya juga sudah jelas. Itu adalah masuk kategori ibadah mahdoh. Adapun yang kedua adalah ibadah ghairu mahdoh. Apa itu ibadah ghairu mahdoh? Ibadah ghairu mahdoh adalah segala bentuk ibadah dengan manusia manusia dengan alam, di mana tata cara dan ketentuan bahkan waktunya itu diserahkan manusia. Contohnya apa? Sodakoh. Sodakoh itu kita mau melakukan kapan saja, di mana saja, diberikan kepada berapa orang, jumlahnya berapa, itu bebas. Itu masuk kategori ibadah ghairu mahdoh. Termasuk tolong menolong. Wah, saya sudah menolong orang 2 kali ya. Saya nggak mau menolong lagi ya. Nah, bebas itu. Kalau sudah menolong, ya menolong terus. Jangan dibatasi karena tidak ada batasannya. Menolong kepada siapapun boleh. Nah, itu masuk kategori ibadah ghairu mahdoh. Termasuk membaca sholawat juga masuk kategori ibadah ghairu mahdoh. Boleh dilakukan kapan saja, berapa kali jumlahnya, dan lain-lain. Nah, itu adalah masuk kategori ibadah ghairu mahdoh. Adapun dari pembagian mungkin nanti dalam hal pelaksanaannya, termasuk bentuknya, mungkin ada ibadah dalam bentuk lisan, ada dalam bentuk perbuatan, ada dalam bentuk misalnya adalah hati dan lain-lain. Itu juga nanti dalam bentuk macam-macam. Tapi secara umum ada 2, ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Nanti bisa dikembangkan sendiri. Kemudian ibadah-ibadah ini tentunya memiliki prinsip. Tidak bisa kita melaksanakan asal melaksanakan. Karena tentunya ketika kita melaksanakan ibadah, harapan kita adalah ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana prinsip-prinsip ibadah itu? Yang pertama, ibadah itu harus ada niatnya. Niatnya apa? Disandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surat Al-Fatihah ayat 5. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Yang pertama, disandarkan niatnya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Yang kedua, ibadah tersebut harus dilaksanakan dengan ikhlas dan tidak ingin dipuji. Nggak usah pamer, kemudian hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ibadah tersebut harus dikerjakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Sholat, berarti ketentuannya begitu, kita kerjakan seperti itu. Zakat kita lakukan seperti itu, dan seterusnya. Adapun yang keempat, bahwa ibadah itu dibangun di atas kecintaan, ketundukan, ketakutan, dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ibadah-ibadah yang kita lakukan ini bisa bernilai pahala manakala memenuhi salah satu di bawah ini. Yang pertama apa? Lihubillah, cinta kepada Allah. Ibadah-ibadah kita yang kita laksanakan sandarannya itu karena kita cinta kepada Allah, itu insya Allah mendapatkan pahala. Yang kedua adalah likhaufillah, takut kepada Allah. Ini takut kepada Allah itu contohnya apa? Misalnya gini, kita belum sholat isya, kita rasanya ngantuk, kita berbaring di tempat tidur, dan tiba-tiba kita bangun karena kita merasa belum sholat isya, kita takut. Duh ya Allah, saya belum melaksanakan sholat isya. Ya nanti kalau saya bangun tidur saya masih hidup, tapi kalau sudah mati berarti saya meninggalkan sholat isya. Ada perasaan takut begitu, nanti dapat siksa dari Allah. Ada rasa takut begitu. Akhirnya kita bergegas melaksanakan sholat isya. Nah, insya Allah kondisi seperti itu bernilai pahala. Yang ketiga adalah lita'unillah, minta tolong kepada Allah. Terkadang kita karena kegalauan dan lain-lain, hanya kita doa. Doa itu minta tolong kepada Allah. Itu juga bernilai pahala. Misalkan kita sholat tahajud, minta tolong, minta petunjuk kepada Allah. Itu juga bernilai pahala.
istikharah karena kebimbangan, keraguan, dan lain-lain, dilema dan lain-lain, akan mendapatkan petunjuk dipilihkan salah satu, misalnya begitu. Itu juga bernilai pahala karena kita minta tolong kepada Allah. Kemudian berikutnya, prinsip ibadah berikutnya adalah ibadah itu harus dilaksanakan berimbang antara kepentingan dunia dan akhirat. Saatnya ibadah, kita ibadah. Saatnya kerja untuk menafkahi anak dan keluarga, kita bekerja. Itu imbang. Jangan kemudian ibadah terus sementara keluarga kita tidak diurusi, tidak mau bekerja, tidak mau memberikan nafkah kepada keluarga. Itu juga tidak boleh karena harus dilaksanakan secara berimbang. Kita belajar terus tidak mau sholat, atau kita sholat terus tidak mau belajar, itu juga tidak berimbang kan begitu. Kemudian yang berikutnya, prinsip ibadah yang berikutnya adalah mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Ketika kita dihadapkan pada persoalan dua ibadah, yang wajib dan yang sunnah, maka yang kita dahulukan adalah yang wajib. Misalnya gini, pada anak-anak itu biasanya kan pada waktu sholat taraweh itu kan mestinya diawali dengan sholat isya. Tapi terkadang anak-anak itu pada di halaman masjid, wah ini belum sholat taraweh kok, masih sholat isya. Dia belum masuk ke masjid, tapi giliran nanti sudah ada panggilan sholat taraweh, mereka berbondong-bondong ke masjid melaksanakan sholat taraweh. Ini tidak boleh, harus mendahulukan yang isya dulu, karena isya adalah hukumnya wajib, sementara taraweh itu adalah hukumnya sunnah. Nah, adapun yang terakhir, tujuan ibadah adalah untuk membersihkan dan menyucikan jiwa dengan mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah, takarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah uraian singkat terkait dengan ibadah dan macam-macamnya sekaligus prinsip-prinsipnya. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.